Terus untuk cara mendetail menjelaskan hukum tajwid ya. Tadi ketika menjelaskan idgham bi gunnah dalam kata wa qauma Nuh. Silakan, Syekh. Asfa, sambungkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa aghna wa aqna. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا Hasbuk. صدق الله العظيم. Asfa, sebut dan jelaskan masing-masing hukum idhar halqi, ikhfa haqiqi, dan idgham bi gunnah. Yang pertama, idgham bi gunnah dalam kata. Di ayat yang dibacakan tadi, apakah ada idgham bi gunnah? Disebutkan. Wa qauma Nuhim min qabl. Hukumnya idgham bi gunnah karena ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim. Dibaca dengan? Dibaca dengung. Ada lagi? Mungkin yang lainnya, Syekh? Sebutkan ikhfa hakiki dalam ayat ini. Apakah ada ikhfa hakiki tidak? Di ayat Wa qauma Nuhim min qabl. Nun sukun bertemu dengan qaf. Hukumnya ikhfa hakiki dibaca samar. yakin? Ada lagi? Idhar halqi. Ada tidak? Afa min hadza. Nun sukun bertemu dengan huruf ha, dibaca jelas. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 hukum mim sukun. Idhar syafawi dalam kata Innahum kanu. Mim sukun bertemu dengan huruf kaf dibaca jelas. Ada lagi? Innahum kanu hum azlama. Mim sukun bertemu dengan huruf hamzah dibaca jelas.
Ada lagi tidak? Wa antum samidun. Mim sukun bertemu dengan huruf sin dibaca jelas. Pertanyaan terakhir untuk Asfa. Sebutkan satu hukum mad wajib muttasil. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Fabi ayyi ala'i. Hukumnya mad wajib muttasil karena huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata. Dibaca berapa harakat? Dibaca 4 sampai 5 harokat. Khalas. Sudah cukup? Cukup. Allahumma arhamna bil Quran. Asfa, Yogyakarta, 25 juz. Wah, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dan semangat untuk Asfa. Peserta pertama dengan soal yang luar biasa sulitnya. Untuk kita semuanya, buat kami, buat saya khususnya. Bagaimana si Ahmad Al-Misri? Jawaban-jawaban yang diberikan oleh Asfa, benar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk Asfa, dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, ketika saya bertanya pertanyaan pertama, idgham bi gunnah, itu beliau menunggu jeda waktu lumayan lama sekali. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ikhfa hakiki. Beliau menyebutkannya dengan tepat. Idhar halqi juga beliau menyebutkannya dengan tepat. Dan yang lain insya Allah sudah tepat. Dan hari ini bacaannya dan suaranya merdu dan bagus. Oke, terima kasih Syekh. Bagaimana dari Kak Nabila? Silakan Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim untuk adik Asfa. Hari ini Kak Nabila agak sedikit kecewa dengan bacaannya. Karena kemarin sudah di episode sebelumnya Kak Nabila pernah komentar pas bagian tartil kemarin ternyata tidak ada. Hari ini balik lagi, yaitu suara dari dengung, suara dari hidung. Jadi tadi ketika membaca annahu wa rabbus syi'ra itu ada sedikit suara keluar dari hidung. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, ada sedikit dari hidung. Terus juga kemarin Kak Nabila sempat menjelaskan tentang ketika bismillahirrahman, ra-nya kurang tebal. Hari ini masih kurang tebal ya. Terus sama hari ini juga ada huruf yang terakhir yang tidak terdengar suaranya. Tadi wa qauma nuhim min qabl. Qabl, yang qabl. Ada lam di sana. Ada lam di akhir katanya, maka seharusnya lebih jelas. Tadi sama sekali tidak terdengar. Juga Kak Nabila ketika menjelaskan tentang idgham bi gunnah, contohnya sama wa qauma nuhim min qabl. Baik, terus ada huruf dha yang perlu diperhatikan. Innahum kanuhum aghlama. Huruf dha yang perlu diperhatikan adalah dha-nya ya lidahnya keluarnya sedikit ya. Tadi dha terdengar suara huruf dha. Sebenarnya Asfa, Kak Nabila lihat kemampuan Asfa ini bisa lebih dari ini sebenarnya. Karena penampilan kemarin luar biasa, Kak Nabila suka sekali suaranya. Hari ini suaranya sudah bagus, tapi catatan-catatan yang seharusnya perlu latih lagi, dikembangkan lagi, ya hari ini balik gitu ya. Terus untuk cara mendetail, menjelaskan hukum tajwid ya. Tadi ketika menjelaskan idgham bi gunnah dalam kata wa qauma nuhim min qabl, itu kan banyak katanya, bukan satu. Terusnya misalnya pilih nuhim min. Di kalimat nuhim min ada kasratain ketemu seperti itu. Terus tadi ada sedikit lupa dengan baca seperti apa di hukum yang pertama, tapi setelahnya lebih lancar dan udah bagus cara menjelaskan hukum tajwidnya. Mudah-mudahan kedepannya bacaannya lebih bagus, penjelasan tajwid juga bisa lebih indah. Oke, terima kasih Kak Nabila. Boleh tepuk tangan untuk Kak Nabila. Abi Amir bisa menambahkan, silakan. Ya, Asfa, Abi Amir sebetulnya senang mendengar Asfa baca Quran, kemudian juga kekhusyuannya bagus, pandangannya khusyuk, jadi menunduk ke bawah ke tempat sujud. Itu kamu sudah oke ya, dan kamu juga tenang dalam membacakan Quran juga, dan hafalan kamu sebetulnya sudah lancar, apalagi kamu memang sudah banyak hafalannya. Yang paling penting apa yang sudah juri perbaiki kemarin-kemarin, kamu jangan ulangi lagi. Nah, tadi ayat yang kamu bacakan ini ringkasan dari masa lalu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat saja meringkas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu dan berulang. Tapi aktor sejarah itu berbeda. Namun
mereka lah contoh-contoh orang yang pernah Allah azab. Yaitu kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, dan kaum Lut. Kaum Lut alaihissalam disebut dengan Al-Mu'tafikat, yaitu kaum yang dibalik tanahnya, dibalik buminya. Ketika itu Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk mensikruk ya negeri itu dengan sayapnya, lalu diangkat ke atas setinggi-tingginya oleh malaikat Jibril dengan sayapnya negeri itu. Sampai dikatakan saking tingginya hatta tasma'al malaika sauta kilabihim. Jadi sampai-sampai para malaikat di langit mendengar suara anjing di negeri itu. Jadi setelah itu dibalik oleh malaikat Jibril negeri itu karena memang mereka telah berperilaku dengan akhlak yang paling buruk yang belum pernah dalam sejarah binatang sekalipun melakukan perbuatan itu, yaitu menikah sesama jenis. Itulah kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi ini semua ringkasan oleh Allah, hanya diringkas dalam peristiwa ini. Artinya apa? Saudaraku rahimakumullah, bumi ini ada yang punya, langit ini ada yang punya, kita juga ada yang punya. Jangan sok jadi manusia lalu kemudian berbuat seenak nafsu. Ketika manusia berperilaku seperti binatang, maka pasti dia akan melebihi binatang. Ini manusia ketika ternyata sudah membinatangkan diri, maka dia akan melakukan apa yang belum pernah binatang perbuat. Balhum adol, ulaika humul ghafilun. Mereka lebih sesat daripada binatang dan itulah makhluk-makhluk yang lalai. Itu mungkin Kak Irfan. Ya, dan itu benar-benar terjadi, tidak hanya cerita belaka ya, Bi, ya. Benar. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi azab Allah kepada kita karena apa yang kita lakukan. Terima kasih Abi. Ya. Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menambahkan tadi Asfa membaca ayat terakhir surat An-Najm, ayat fasjudu lillahi wa'budu. Ini ayat sajdah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat 15 sajdah. Maka disunnahkan ketika kita sholat sebagai imam atau sholat sendiri atau membaca Al-Quran untuk sujud. Tapi dianjurkan atau disepakati oleh 4 mazhab bahwa orang yang sujud untuk atau sajdah tilawah ini syaratnya untuk berwudu lebih dahulu atau bersuci. Kalau seperti Asfa tadi kan baca dan menjadi akhir ayatnya, boleh sujud boleh tidak. Tapi kalau kita sedang membaca kemudian kita membaca ayat sajdah, sebagian ulama mengatakan kalau tidak sujud minimal aja untuk berzikir, membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu a'lam. Di mazhab Al-Quran itu apakah ada tanda untuk ayat saja? Ada tandanya. Seperti apa supaya kita itu bisa seperti mihrab gitu. Ada sebagian cetakan Al-Quran seperti tanda mihrab atau ada warna-warna atau gambar tertentu. Di situ ada juga penjelasannya bahwa ini sajdah. Wah, banyak sekali informasi dan ilmu dari Dewan Juri. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dewan Juri kita. Terima kasih. Dan juga untuk Asfa menjadi peserta pertama, tunggu hasilnya nanti ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Asfa, Yogyakarta.